Nah berarti itu olahraga bisa dilakukan di lantai juga boleh gitu, Bu? Boleh, karena kalau memang tidak punya kasur ya diubin aja lah, nggak apa-apa, yang gampang. Dengan cara bagaimana? Duduk, selonjor kedua lututnya lurus, terus yang di bawah lututnya yang pada sakit tadi. Ngobrol bareng fisioterapi RSCM di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam hangat dari kami tim fisioterapi RSCM. Kembali lagi kita di studio Vistalk. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari tim fisioterapi RSCM, yaitu Ibu Aisyah. Selamat siang, selamat siang juga. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, kita tuh punya salam Bu, salam Vistalk. Oh ya? Kita coba dulu ya. Boleh. Oke. Kita kesana ya Bu ya. Ya. Ini nanti kayak gini. Vistalk gitu ya Bu ya. Baik. Oke, kita mulai. Vistalk. Nah, sekarang aku mau tanya nih Bu. Silahkan. Aku pengen kenalan dulu. Mungkin kita di sini kan udah kenal Bu Aisyah, Iya. salah satu senior fisioterapi di RSCM. Waduh, ya. Masya Allah, itu udah lama banget ya. Udah berapa tahun Bu di RSCM Bu? Ya, kurang lebih sudah 24 tahun. Wow, beliau juga salah satu dosen saya di sini ya. Oh, gitu ya? Dosen pembimbing tahun 2010. 2010. Ya. Sudah 11 tahun ya? Iya, kira-kira segitulah ya. Boleh kenalan dulu Bu untuk masyarakat. Silahkan, Oke, monggo, boleh. Nama saya Siti Aisyah. Saya bekerja di RSCM dari tahun 1999, yang pada waktu itu kebetulan alhamdulillah saya sudah bawa SK sehingga tinggal masuk menjadi seorang fisioterapi RSCM. Dan pada waktu itu saya masih di peminatan, diputar ke semua peminatan, baik peminatan pediatri maupun peminatan muskuloskeletal, neuro maupun respirasi dan geriatri. Sehingga setelah kira-kira, dan pada waktu itu kita juga turun di neuro restorasi atau yang namanya dulu namanya stroke unit. Oh, ada. Sebelum RSCM dibangun di sebelum menjadi gedung A, kita ada namanya IRNA B dan IRNA A, dan juga ada cendrawasih 4 dari 1, 2, 3, 4. Nah, luar biasa. luar biasa karena memang sebelum dibangun di gedung A kita harus pergi juga ke ruangan yang ada di cendrawasih baik 1 sampai 4. Dan juga ada VIP yang namanya itu, dan juga yang tadi saya bilang namanya stroke unit. Jadi kita harus memutar dulu seperti adik-adik kita, bahwa memang setiap sebelum ke peminatan yang kita ikutin itu harus melaksanakan dulu tugas seperti yang saya bilang tadi. Saya setelah kurang lebih berapa tahun ya, jadi sehingga saya ditugaskan setelah beberapa tahun, saya lupa ya berapa, terus ditugaskan untuk menetap dan untuk memilih mau peminatan kemana. Dan akhirnya terakhirnya di muskuloskeletal. Tetapi saya tadinya awalnya ada di peminatan stroke ataupun peminatan neurologi. Sehingga pada waktu saya mendapatkan peminatan di neurologi kira-kira berapa tahun, 4 mungkin atau 5 tahun, bisa pindah
Ternyata saya bilang kayaknya saya nggak terlalu cocok, jadi sehingga saya akan memutuskan dan saya akan minta izin saya dipindah di muskuloskeletal aja, karena mungkin hati dan pikirannya dan yang lainnya dipindah cocok passionnya di ya betul di muskuloskeletal. Ya sudah, sampai sekarang saya kurang lebih sudah 24 tahun bekerja di RSCM, tapi terutama di muskuloskeletal kurang lebih sudah 15-an tahun. Wow, lama banget ya. Lama banget. Ya. Sebenarnya untuk orang awam nih Bu, muskuloskeletal itu apa? Bedanya apa sama neuro, Bu? Oh gitu ya. Jadi muskuloskeletal di sini mempelajari fungsi dan gerak tubuh yang kaitannya dengan otot-otot yang mengalami disabilitas, terutama mungkin seperti contohnya sakit lutut atau yang dinamakan dengan bahasa kita atau apa namanya osteoartritis genu bisa, atau kalau di pinggang dinamakan osteoartritis lumbar. Kalau bedanya dengan dan juga bisa menanganin kasus-kasus fraktur ataupun patah tulang. Terus juga bisa menangani rheumatoid arthritis. Nah, bedanya tadi dengan bagian neuromuskular ataupun perbedaan dengan muskuloskeletal adalah kalau neuromuskular itu bisa dikatakan fungsi dari saraf tepi, baik saraf pusatnya mengalami kelainan ataupun mengalami disabilitas, sehingga kalau di stroke unit bisa dari kalau dari pasien stroke yang dari neuromuskular itu bisa menanganin pasien stroke, pasien yang brachialesi, contohnya dengan bahasa kita brachialesi lemah di tangan yang mungkin habis kecelakaan, seperti itu. Seperti itu. Berarti kasus apa Bu yang lagi banyak terjadi, lagi booming terjadi di fisioterapi muskuloskeletal? Oh ya, sebelumnya itu kan ada di mana ruangan dan di poli ya. Ruangan itu rawat inap dan di poli itu rawat jalan. Iya, ya. betul. Kalau rawat inap banyak Bu, pasiennya apa aja Bu? Pasiennya kebetulan dirawat inap yang akhir-akhir ini banyak kasusnya fraktur ataupun patah tulang yang biasanya banyak pada kejadian kecelakaan, baik kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas sebelum ada COVID ya. Tetapi setelah dengan adanya COVID kasus sekarang, kasus yang tadi fraktur mulai menurun karena kan memang ada pembatasan PSBB maupun adanya PPKM, sehingga tidak ada lalu lintas yang terlalu crowded di jalanan, terutama di Jakarta kan sekarang akhir-akhir ini, kemarin sebelum COVID kan memang crowded sekali lalu lintasnya, sehingga timbul banyak ataupun kasus pada kecelakaan lalu lintas, sehingga banyak kasusnya pada fraktur tersebut. Iya. Untuk kondisi di poli nih Bu, untuk rawat jalan gitu ya, itu kasus yang sering terjadi itu apa Bu? Kasus rawat jalan kebetulan sekarang sudah kira-kira beberapa tahun akhir-akhir ini kan, dulunya kita tempat fisioterapi dewasa dan anak semua ada di lantai 2. Nah sekarang sudah dipisah nih ya, kira-kira udah lebih 5 tahunan kali ya. Sudah di dewasa semua pindah ke lantai 4 di ruangan fisioterapi dewasa dan di lantai 2 untuk kasus anak. Yang di poli sendiri lantai 4 khususnya muskuloskeletal adalah banyak osteoartritis genu ataupun sakit pada lututnya. Itu sekarang memang high volume karena ya mungkin karena banyak pada waktu saat sekarang kasus COVID ini banyak para ibu ataupun pasien yang mungkin karena PSBB ataupun PPKM banyak di rumah, sehingga mungkin makan terus, tidak ada gerakan sendi ataupun tidak ada gerakan untuk
aktivitas. Untuk exercise ya, iya latihan, betul. ngapain aja. Makannya tambah terus, kurang bergerak sehingga menambah gemuk. Oke. Nah, akhirnya menyebabkan pada sakit lutut. Oke. Itu osteoartritis genu itu sama nggak sih sama kayak pengapuran gitu kan? Orang awam kan tanya ini pengapuran bener nggak sih gitu? Iya, baik. Sepertinya kalau memang orang awam kan memang harus dengan bahasa yang sedemikian rupa ya. Sepertinya OA genu itu kan bahasa kita. OA genu itu bahasa kita. Bahasa memang rheumatoid arthritis pada sendi lutut ataupun genu. Itu bisa sama karena orang awam kan bilang pengapuran. Jadi bisa pengapuran timbul muncul kapur-kapur di sela samping sisinya, baik lutut kanan ataupun kiri timbul kapur-kapur sehingga menyebabkan nyeri. Karena pada pasien yang memang gemuk biasanya terjadi kan untuk jalan menumpu dan berjalan jauh sehingga menimbulkan gesekan daripada tulangnya itu, jadi itu yang menyebabkan nyeri karena kegemukan juga bisa menyebabkan seperti itu. Nah, itu kan salah satunya kan kegemukan ya Bu. Bisa. Nah, apalagi selain kegemukan tuh faktor yang memberatkan si OA genu itu sendiri? Iya, bisa dikatakan selain banyak jalan, mungkin karena dia terlalu banyaknya naik turun tangga. Karena naik turun tangga bagi pasien yang memang kebetulan punya tempat tinggal yang ada tangganya, sehingga dia otomatis naik turun tangga sering itu. Pada waktu dia turun tangga, beban berat badan yang menumpuk ke kaki lebih berat, sehingga bebannya akan menjadi lututnya berat sehingga akan menyebabkan nyeri seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti kan itu kan kebanyakan jalan. Nah, berarti orang yang sakit lutut kayak gitu, pengapuran, itu harus menghindari jalan atau kan kita kan harus aktivitas nih ya. Berarti dikurangin gitu, dikurangin atau tidak sama sekali atau gimana? Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab orang awam yang memang sakit lutut. Saya sebetulnya bingung nih, mau banyak jalan, apa aku harus diam di tempat atau aku harus aktivitas seperti apa? Baik, jawabannya kalau memang kalau bisa jangan terlalu berat badannya berlebihan, itu satu dulu. Yang kedua, bukannya tidak boleh jalan, tidak boleh ada hentakan ataupun pembebanan pada lutut berlebihan. Contohnya misalkan berat badan yang obesitas ataupun beratnya berlebihan kan akan membuat penumpuan dari lututnya berlebihan sehingga akan bebannya lebih kena. Nah, sebaiknya usia di antara 40 tahun ke atas itu sebaiknya memang olahraga ataupun jalan kakinya dikurangin. Kalau memang mau untuk olahraga ataupun aktivitas di luar sana untuk jalan yang jauh sebaiknya dikurangi 40 tahun ke atas ya umurnya ya. Jadi sebaiknya kalau usia segitu dengan static bicycle ataupun naik sepeda di tempat saja. Nah, tapi kalau bisa memang harus ngurangin berat badan dan juga jalan yang terlalu jauh ataupun mengurangin naik turun tangga sehingga yang tadi saya bilang di depan bahwa kalau naik pembebanan itu terjadi bikin sakit karena banyaknya naik turun tangga. Kalau mungkin umur di bawah daripada 40 tahun masih bisa sepeda tanpa statik, artinya sepeda di luar sana yang memang untuk naik turun, sepeda bukan statik. Berarti artinya kalau misalnya ini tergantung tingkat keseimbangannya ya Bu. Kalau misalnya orang tua kan keseimbangannya sudah menurun, jadi lebih disarankan yang static bicycle. Tapi kalau yang muda karena keseimbangannya masih oke, boleh pakai sepeda yang jalan dinamis. Iya, atau jalan kakinya kalau masih anak muda di bawah 40 tahun boleh lari. Boleh lari ataupun jalan kaki dengan jarak jauh tidak ada masalah karena memang selain daripada usia masih keseimbangan masih bagus dan usianya masih di bawah 40 tahun, dia masih kuat, baik kekuatan ototnya ya kan, fisiknya juga bagus.
terus gerakan sendinya juga masih bagus, dan semua daripada kapasitas fisik parunya juga tentunya lebih bagus. Jadi saya kira untuk sakit lutut ini diperkirakan yang berdasarkan umur tadi, selain faktor-faktor tadi seperti itu. Kan tadi kan Bu Aisyah menyinggung tentang berat badan, ya kan? Berat badan yang berlebih bisa menyebabkan osteoartritis. Ya. Di sini fisioterapi RSCM apa bekerja sama nggak sama tim gizi untuk lebih mendapatkan goalnya tuh jadinya beriringan gitu loh. Bisa membantu goalnya fisioterapi dan akhirnya tercapai kemampuan fungsional yang optimal untuk pasien itu. Iya, harusnya seperti itu, dan memang bekerja sama dengan ahli gizi. Tentunya dengan berat badan yang berlebihan yang kita akan capai dengan paling tidak seimbang dengan berat badannya, tentunya harus kita berkolaborasi dengan seorang gizi yang pada akhirnya kita akan mendapatkan selain exercise untuk lutut ataupun latihan untuk sakit lutut tersebut, dikolaborasi dengan penurunan berat badan yang bagus dari gizi, saya kira bagus untuk kerjasama dan kita sudah melaksanakan itu. Di RSCM sudah melaksanakan itu? Sudah. Berarti kalau runtutan, kalau misalnya pasien mau ke fisioterapi itu biasanya gimana Bu? Step by stepnya Bu? Oke, baik. Jadi kalau misalkan alurnya kita katakan alur ya. Jadi alur itu kalau pasien yang sekarang sedang berjalan itu tentunya sudah RSCM sudah memberikan kegampangan. Kegampangan artinya kemudahan dalam mengakses fisioterapi untuk pendaftaran rawat jalan dengan cara online dengan RSCM-ku. Oh gitu. Iya, dengan RSCM-ku pasien bisa mendaftar secara online kurang lebih 1 minggu untuk mendapatkan kuota yang ada di fisioterapi. Baik. Ya, setelah fisioterapi dari alur dari admisi terus mendapatkan SEP. SEP tersebut harus dapat rujukan dari rumah sakit tingkat Vaskes tingkat 1. Terus langsung ke RSUD, langsung bisa dirujuk ke RSCM dan dengan jenjang seperti itu terus daftar di admisi. Setelah dari admisi untuk mendapatkan SEP, langsung pasien bisa melaksanakan pendaftaran yang ada di lantai 1 gedungnya URM. Setelah itu, setelah diberikan mendapatkan nomor urut, terus pasien menunggu di lantai 4 kalau memang sakit lutut. Ya. Berarti di lantai 4. Kalau memang pasien anak ada di lantai 2. Terus kalau di lantai 4 setelah di pasien baru tadi di lantai 4 lakukan asesmen. Dia lakukan asesmen sama si perawat untuk memberikan ini fisioterapi. Kalau pasien baru tentunya pasien kalau di sini untuk ke dokter dulu. Setelah itu baru ditentukan programnya. Kalau program dewasa berarti ke kita muskuloskeletal misalkan langsung ke fisioterapi yang ada di muskuloskeletal. Seperti itu. Nah, ini kan diagnosanya si osteoartrosis itu apa hanya bisa itu bisa dilihat itu dengan foto ronsen saja kah? Dengan melihat adanya kapur-kapur yang tadi sudah terlihat, atau fisioterapi itu punya sendiri tes khusus untuk mendiagnosa gitu? Iya, tentunya kita sebagai seorang fisioterapis adalah melakukan proses fisioterapis dulu yang dari awal kita tentukan asesmen. Kalau memang dia itu sakit lutut, berarti asesmen kita bisa dilihat dari inspeksi yang bisa kita lihat. Bagaimana dia cara jalannya datang, bagaimana posturnya dia, apakah dia jalannya itu apakah agak pincang sedikit, apakah kita bisa lihat bodinya gemuk ataupun terlalu kegemukan yang dinamakan obesitas tadi yang bisa membebani kedua lututnya. Dan juga melakukan setelah masuk ke fisioterapi kita tentukan dengan nama palpasi apakah ada odemnya, apakah ada tes-tes khusus yang kita lakukan. Berarti tanpa harus
dengan ronsen kita pun bisa ada alat untuk diagnosa, yaitu tes khusus untuk iya betul. Iya, oke, baik. Terusnya kapan sih Bu untuk kasus osteoartritis ini yang perlu ke fisioterapi gitu loh? Maksudnya yang kasus ya, misalnya gini, dia sakit lutut gitu, tapi tidak menghambat gitu, dia tetap jalan, atau kapan perlu fisioterapi? Penanganan fisioterapi itu kapan gitu? Penanganan fisioterapi untuk kasus OA ya, bila mana dia mengalami nyeri tentunya. Satu, tentunya untuk berjalan jarak jauh kira-kira sekitar 300 meter itu dia mengalami kesakitan, pasti dia pasien nggak mau dong, saya tuh kok sakit lututnya tapi saya pengen pergi ke suatu tempat, saya berarti kan nggak nyaman di saya. Ataukah saya mungkin kletrek-kletrek bunyinya, istilah kletrek-kletrek itu berbunyi ya, pada lututnya ya. Iya, jadi lututnya berbunyi itu kok nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu loh, sehingga kan dia akan mencari apa sih kok lutut saya sakit itu, saya harus berobat kemana gitu. Sehingga kita bisa menentukan dari situ, dari setelah asesmen yang bilang tadi ada pemeriksaannya. Nah sekarang kita harus menentukan nih, sebetulnya pada kasus fisioterapi functional limitation itu termasuk apa sih yang menjadi batasnya dia menjadikan sampai sakit lutut tidak bisa ngapa-ngapain. Tentunya pasien itu akan mencari apa yang menyebabkan saya sakit lutut, sehingga seperti ke toiletingnya ataupun ke toiletnya bermasalah. Betul, fungsional limitation ya. Betul. Jadi dia kok saya ke toileting aja ataupun ke toilet aja nggak bisa jongkok, mungkin seperti itu karena kan memang dia punyanya hanya toilet yang jongkok, belum punya toilet yang duduk, sehingga dia kan mau membuang hajat kan nggak bisa kan, jadi mencari aku harus berobat ini, itu salah satunya. Dan juga memang buat jarak jauh ataupun jarak dekat pun dia akan mengalami kesakitan untuk jalan, sehingga dia harus sebelum dilakukan fisioterapi tentunya dia akan mencari jangan sampai fungsionalitas atau fungsinya dia itu kakinya ataupun tidak bisa untuk dilakukan untuk melakukan toileting atau kegiatan sehari-hari, mungkin berdiri memasak pun dia sakit, padahal seorang ibu rumah tangga yang tentunya harus memasak, kewajiban seorang istri seperti itu. Biasanya dengan banyaknya berdiri memasak, karena apalagi betul, apalagi sekarang di saat pandemi ini orang banyak di rumah, tentunya harus ada makanan. Seorang ibu memikirkan bagaimana itu biar bisa terwujud makanan-makanan, sehingga dia memasak dengan membutuhkan waktu yang lama saat berdiri memasaknya. Berarti goalnya nanti andai kata sakit ketika memasak, saat berdiri terlalu lama. Betul. Nah itu nanti kita evaluasi saat ini bagaimana gitu ya untuk menjadi fisioterapi. Saat ini gimana Bu untuk kondisi berdiri lama, masih sakit atau enggak, begitu cara evaluasinya? Jadi evaluasinya, kalau memang pasien itu pasien seorang ibu rumah tangga yang memang tadi tugasnya memasak, sehingga kita evaluasi tadinya yang awalnya itu memasak mungkin dengan 10 menit paling banter 1/4 jam untuk berdiri memasak di depan kompor, dia sudah merasa sakit. Nah, dengan di fisioterapi barangkali mungkin di modalitas ataupun dikasih latihan seorang fisioterapi di muskuloskeletal, kita kasih latihan untuk penguatan ataupun strengthening pada quadricepsnya di lututnya gitu. Berarti nih latihan apa Bu? Latihan apa yang untuk PR nih pasien-pasien yang mengalami osteoartritis genu ini? Yang cocok untuk mereka lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Olahraga apa gitu? Baik. Jadi kalau memang tadi seorang ibu rumah tangga yang mungkin memang tugasnya seperti itu, latihan yang diberikan kalau memang dia itu punya static bicycle seperti omongan saya di depan, boleh memakai static bicycle tanpa beban, paling tidak gradual. Artinya bertahap. Kalau dari awal misalkan 1/4 jam kita mampu, besoknya kita naikkan lagi menjadi setengah jam, besoknya lagi kita naikkan 1/4 jam lagi. Kalau memang
punya static bicycle. Dan Tetapi itu tanpa beban ya. tanpa beban. Oke. Tapi kalau memang tidak punya static bicycle, para ibu ataupun pasien yang memang di rumah mau pengen latihan, kita kasih latihan aja quadriceps setting exercise yang gampang dengan cara pasien duduk, nyelonjor gimana? kakinya. Nah berarti itu olahraga bisa dilakukan di lantai juga boleh gitu Bu? Boleh, karena kalau memang tidak punya kasur ya diubin aja lah, nggak apa-apa, yang gampang. Dengan cara bagaimana? Duduk, selonjor kedua lututnya lurus, terus yang di bawah lututnya yang pada sakit tadi, misalkan sakitnya dia ada dua lutut, ya satu-satu dululah latihannya. Dengan bagaimana caranya? Caranya adalah punya kain ataupun handuk yang digulung. Terus handuk atau kain digulung, ditaruh di bawah diletakkan lutut. di bawah lutut. Oke. Terus setelah itu kita Setinggi apa Bu, maaf Bu? Setinggi apa si kainnya, gulungan kainnya itu Bu? ya kira-kira sekitar 10 cm ya, 10 bisa cm ya, atau 15. 15. Oke. Jangan sampai terjadi lurus. Jadi intinya harus menguatkan otot yang ada di quadriceps dengan cara seperti itu. Bagaimana caranya? Ya. Luruskan lututnya. Ini ankle-nya didorong ke atas. Oke. Jadi bukan ke bawah, dorong ke atas, ditahan sekitar 8 kali hitungan. Cara menghitungnya pun nggak boleh cepat-cepat. Nah, caranya gimana tuh? Caranya setelah selonjor tadi dan ditaruh di bawahnya lutut kain yang dilipet tadi, terus didorong ankle-nya ke atas, terus tekan ke bawah sehingga Tekan apanya Bu? Lututnya? tekan lututnya ke bawah dan ankle-nya dorong ke atas sehingga Oke. terjadilah kerutan daripada quadriceps di situ. Kerutan di paha atas. Paha atas, ya. betul. Sehingga penguatan terjadi di situ karena otot yang kita kuatkan di situ. Ditahannya berapa lama tadi Bu? 8 kali 8 hitungan. kali hitungan. Berarti hitungnya harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Bisa kayak 2001, Betul. 2002 sampai 2008. Iya, kalau gitu cepet-cepet ya. artinya kan kita cari detikannya untuk strengthening ataupun penguatan kekuatan ototnya seperti itu. Mungkin setelah 8 hitungan kita ulang gradual lagi. Oke. Di otot di kaki kanannya kita berikan 10 dulu mungkin paginya. 10 kali ulangan. 10 Tetapi kali. tetapi hitungannya 8. Tahanannya 8 kali Oke. hitungan, tapi jumlahnya 10 di kaki kanan pagi, 10 kaki di kaki kiri, dan tetap sama 8 kali hitungan. Oke. Tadi kan kanannya dikasih dikasih kain ataupun Ya. handuk. Setelah 10 kali di kaki Kanan. kanan, baru kita pindah ke kaki kiri. Oke. Seperti itu. Itu Bisa juga boleh sebanyak-banyaknya nggak Bu? Kalau misalnya saya kayaknya masih ringan nih gitu, cuman 10 doang gitu. Iya. Boleh nggak sampai 50 kali atau berapapun gitu? Boleh juga sih, tetapi semua harus gradual ataupun Bertahap ya. Karena kalau otot itu kita langsung genjot sampai 50 kali, dia akan fatigue, dia akan capek. Makanya kita berikan secara bertahap. Ya mungkin kalau sebagai orang tua di atas 40 tahun ataupun di atas 60, kita berikan yang ringan-ringan saja dulu, mungkin 5 kali, besoknya lagi 10 kali, besoknya lagi bisa 15 kali. Dan juga sebetulnya bisa juga misalkan tanpa latihan dengan itu tadi, bisa juga dengan posisi duduk di kursi. Di kursi. Tadi kan duduk di bawah nih. Oke. Sekarang kita duduk di kursi. Duduk di kursi. Kursi yang kakinya bisa masuk ke arah bawah. Oh, berarti agak ada lubangnya. Ada di lubang bawah lah, ya. berarti kursi kayak kursi bakso ya, sepertinya kursi itu ya. makan kayaknya Ya, ya. betul, betul. Nah, seperti itu kalau memang kita punya kettlebell ataupun pembeban lah istilahnya, kita ikatkan pada ankle ataupun kaki bawah, diikat kira-kira setengah kilo nih. Kalau setengah kilo itu sudah nanti pandai, lama-lama bisa naik, tetapi kita coba setengah kilo saja. Dengan cara bagaimana? Diikatkan di ankle ataupun kaki bawah kanan. Oke. Terus setelah posisi duduk seperti kursi yang bakso tadi, kita luruskan ke depan. Masih ada bebannya setengah kilo tadi, kita luruskan ke depan. Lurusnya tidak boleh sampai lurus. Oh, nggak boleh sampai pol lurusnya. Pol nggak boleh. Dia kalau sampai pol, dia akan terjadi malah meniskusnya yang ketekan sehingga malah membuat tear ataupun robek. Oh, baik.
Jadi tidak harus boleh ada nekuk-nekuk iya sedikit betul lah ya, kurang lebih tekuknya ya 5-10 derajat lah. ya. Ditahan seperti posisi tadi lurus 8 kali hitungan seperti pada posisi yang duduk di bawah tadi. 8 kali ditahan juga dengan cara hitungannya tidak boleh cepat-cepat juga. Terus baru kita setelah 8 kali hitungan baru ditekuk, masih di posisi kursi tadi ditekuk dan masih pakai beban. Ditahan juga, kaki ditekuk ke belakang. 8 hitungan juga sampai kira-kira 10 kali ulangan. Iya. Ini kan banyak ya Bu, pasien-pasien tuh pada nanya, Mbak, saya tuh ngaji gitu kan, ngaji di majelis taklim gitu, dulu sebelum pandemi gitu. Terus saya tuh duduk di bawah gitu, tapi susah berdiri gitu. Itu sebenarnya harus dihindarin. Apa ada trik khusus untuk cara bangunnya dari duduk di bawah lantai misalnya gitu kan? Kalau majelis taklim kan di bawah gitu. Iya, baik. Mungkin sebelum pandemi terjadi banyak para ibu di majelis taklim yang mengaji, tentunya rata-rata duduk di bawah ataupun menggelar tikar ya. Sehingga dia akan kesulitan pada waktu dia akan berdiri. Nah, biasanya kalau di usia di atas 40 tahun yang saya bilang di depan tadi, mungkin karena faktor juga kegemukan dan usia yang sudah di atas 40 tahun, apalagi yang kurang gerakan misalkan, banyak duduk, sehingga dia akan terjadi pembendekan pada otot di belakang lutut. Yang padahal otot di belakang lutut itu nempelnya di belakang lutut sampai ke bokong. Nah, itu kalau pasien banyak duduk, dia akan memendek. Makanya setiap duduk terutama di majelis taklim di bawah, dia akan merasa kesakitan. Akhirnya kalau ditekuk ataupun bersila, pasien nggak bisa, dia pengennya nyelonjor terus. Berarti itu harus dihindarin ya. Harus dihindari. Bisa duduk di kursi itu lebih baik dibandingin harus di bawah. Betul, ya. Tapi sebetulnya kan ada trik khususnya. Oh iya, nah itu trik khususnya itu apa Bu? Nah, karena terjadi kita sebagai seorang fisioterapi, kita melihat kasus seperti itu, berarti terjadilah pemendekan pada hamstring. Yang saya bilang nempelnya ototnya itu ada di belakang lutut belakang sampai ke bokong. Sehingga kita perlu triknya biar tidak sakit lutut pada waktu duduk di bawah, itu ya harus dipanjangkan dulu otot yang namanya hamstring tadi. Hamstring itu otot belakang paha ya. Iya. Jadi otot di belakang paha kita ajarin gimana cara pasien triknya. Ya tentunya harus dengan latihan. Dengan cara bagaimana? Memanjangkan otot hamstring ataupun yang kita sebut stretching tadi. Betul. Mungkin nanti habis segmen V-Stock ini mungkin nanti kita bakalan bikin latihan khusus untuk OA Genu ya, biar nanti pasien-pasien untuk mendapatkan home program bisa latihan di rumah juga, nggak lupa kayak gitu ya. Iya, boleh. Iya. Berarti ada nggak Bu kontraindikasi, hal-hal apa aja yang nggak boleh dilakukan, yang harus dihindarin untuk pasien yang terkena OA Genu ini Bu? Yang dihindarin apanya itu? Maksudnya posisi? Hal-hal posisi ya, gerakan gitu. Jadi sehingga intinya kalau pasien baik lelaki ataupun perempuan yang merasa sakit lutut, tidak boleh latihan atau olahraga yang dihentak atau dengan cara pembebanan lututnya terlalu berlebihan. Jadi kita hindari nih. Ya, terus yang kedua mungkin naik turun tangga saya bilang tadi. Kalau bisa harus. Andai kata dia di atas nih, saya cuma di atas doang kamarnya gitu. Apa gimana cara naik tangganya gitu? Ada triknya juga nggak tuh? Mungkin kita nggak kebagian lift ya, misalkan nggak ada lift ya. Ya, ada triknya. Jadi kalau misalkan pasien itu sudah terpaksa naik di atas yang tadinya mungkin ada liftnya, ternyata mungkin mati atau rusak atau ada sesuatu hal, tentunya mau tidak mau si pasien harus turun. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan cara menyilang. Misalkan posisi menyilang itu artinya kan kalau mau naik tangga kan posisi menghadap tangga nih. Nah, kita harus menyampingkan tangga tersebut dengan cara bagaimana? Satu kaki kanannya turun, jangan langsung turun kaki kiri.
satu kaki kanannya turun di tangga yang satu pertama, kaki kiri juga mengikuti tangga ke satu dulu. Jadi berbarengan dulu. Setelah itu tangga kedua dia juga harus turun kaki kanannya dulu, berhenti di situ. Baru kaki kirinya ngikut kedua. Jadi jangan langsung satu plek 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 plek. Satu tangga satu kaki, enggak gitu. Harus jadi ngumpul satu tangga dulu. Harus bergantian satu-satu dulu. Dan harus satu tangga. Satu tangga. Sehingga dia tidak satu tangga satu kaki. Jadi satu tangga ke tangga satunya, kaki pertama turun ke tangga satu, menyusul kaki selanjutnya di tangga yang sama. Oh baik. Jadi enggak satu tangga satu kaki. Ya baik. Gitu. Tidak bergantian langsung truk ganti tangga berikutnya. Dan harus posisi miring yang kita tentukan. Yang tadi bilang saya miring itu yang menentukan. Jadi yang sakit dulu apa yang sehat dulu Bu? Yang turun yang sakit dulu. Kalau naik yang sehat dulu. Oke. Jadi triknya gimana Bu? Tadi kan miring posisinya. Miring posisi gitu. Jadi bukan menghadap ke sana tetapi miring. Dengan miring. cara kakinya tidak boleh satu tangga satu kaki. Yang saya bilang tadi adalah satu kaki menghadap ke arah kanan misalkan posisi miring. Kaki yang kanan turun dulu, berhenti di tangga ke satu. Setelah itu menyusul kaki selanjutnya berhenti di tangga yang sama. Oke, paham. Baru turun lagi ke tangga kedua pada kaki kanannya lagi. Berhenti di situ, kaki kirinya menyusul ke tangga keduanya. Begitupun seterusnya. Jadi tidak boleh. Berarti satu, harus bergantian ya. Betul. Menyusul. Berarti yang tadi yang sakit dulu yang turun, baru yang sehat. Kalau ketika naik sehat dulu baru yang sakit. Betul seperti itu. Mungkin nanti ini jadi ide kita buat bikin video bagus. Edukasi bagaimana cara naik turun tangga. Turun tangga. Bagus silakan. Ya. Nanti ditunggu videonya. Ini ada netizen yang nanya nih. Wah, ada netizen. Nah, netizen dari Instagram, Bu, mau tanya nih tentang suntik pada lutut. Itu gimana menurut fisioterapi? Apakah efisien atau tidak, Bu? Iya. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana sih kalau lutut kita sakit dengan cara disuntik biar cepat sembuh? Oke. Ya, mungkin bagi seorang pasien itu kan tidak mau dengan rasa sakit ataupun tidak ada rasa nyaman di badannya, sehingga dia akan melakukan segala cara. Mungkin ada seseorang pasien yang seperti itu, tetapi secara efektivitas fisioterapi, kalau memang bisa dicoba dengan latihan pada kasus fisioterapi kan tanpa obat, sehingga kita hanya memberikan exercise ataupun latihan-latihan yang memang untuk menguatkan kekuatan otot pada lutut yang saya bilang tadi, dan juga untuk memberikan latihan meningkatkan fungsional meningkatkan limitation dia. Memang kalau memang dia terbatas, kita maksimalkan dulu fungsinya. Jadi saya kira kalau suntik itu adalah bolehnya dalam 1 tahun hanya 1 kali suntikan. Karena obatnya tinggi, dia pakai kortikosteroid yang memang dosisnya tinggi, sehingga tidak boleh dipakai terus menerus, maksimal 1 tahun sekali. Dan itu pun kalau memang sudah pasien maksimal, dalam arti mungkin pengobatannya dengan cara fisioterapi apapun, baik itu dengan cara modalitas dengan penyinaran ataupun dengan TENS ataupun dengan latihan sudah beberapa puluh kali yang tidak bisa sembuh ataupun kurang efektivitas cara latihan tersebut, baru diberikan suntikan. Dan itu biasanya penentuan daripada suntikan itu sudah dilihat daripada untuk USG dulu. Contohnya misalkan adakah cairannya, apakah memang dia ada inflamasi, ataukah memang ada disinovia yang memang ada berlebihan, sehingga bentuk daripada cairan itu berbeda-beda. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada pun putih. Yang itu tersebut yang menyebabkan sakit pada lututnya. Jadi kalau misalnya suntik itu indikasinya
apakah ada cairan atau tidak gitu? Ya biasanya sih kalau ada cairan berarti kan untuk menyedot. Ataupun menurunkan cairan yang ada di lutut tersebut. Kalau memang itu sakitnya berlebihan, mungkin karena sudah sinovialnya sudah mengurang, cairannya yang ada di lutut yang alami, atau disuntikan kortikosteroid atau memang dia sudah kegemukan yang nyerinya nggak hilang-hilang, takutnya di situ ada aneurisma, ada kista di belakang lutut. Nah itu biasanya memang dilakukan sudah maksimal, akhirnya dengan cara suntikan kortikosteroid tadi. Oh seperti itu. Iya. Paham. Nah ini juga banyak banget yang nanya pasien-pasien oegeno gitu ya. Sebenarnya oegeno itu sendiri, pengapuran itu sendiri ya, itu bisa sembuh apa enggak Bu gitu? Banyak yang nanya kayak gitu. Oh gitu ya. Baik, jadi banyak bisa sembuh enggak sih? Kok kayaknya saya sudah berobat berapa puluh kali, ada yang sampai bahkan berapa kali, 30 kali bahkan pernah ya. Itu juga belum sembuh ya. Mungkin faktornya banyak ya. Mungkin seperti kalau masih kasusnya tidak berat seperti tidak ada kista, pada usia di atas 40 tahun kalau hanya mungkin lututnya di bawah 40 tahun umurnya itu mungkin kebentur saja. Itu kan juga menyebabkan sakit lutut sehingga tapi belum tentu osteoartritis. Betul. Biasanya menimbulkan yang jadi sakit oegeno itu di awal mudanya biasanya kena benturan atau trauma yang menyebabkan nanti menjadi osteoartritis. Khususnya di atas umur 40 tahun juga bisa menyebabkan Iya, atau memang karena faktor degeneratif yang memang usia sudah di atas 40 tahun, sembuhnya ya sudah semakin susah. Tetapi paling tidak pengurangan nyeri dan aktivitas fungsional dia dilakukan tanpa adanya nyeri. Contohnya jalan paling tidak berapa yang tadinya cuma 30 meter mungkin jadi sekilo misalkan udah nggak nyeri ya. Itu kan usia-usia yang masih di atas itu kan bisa diatasi dengan proses fisioterapi. Baik, oke, terima kasih sangat untuk narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih ya Bu Aisyah. Terima kasih sama-sama juga. Semoga topik kali ini ya, informasi dari narasumber kita ini sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk pasien-pasien kami fisioterapi RSCM. Oke. Terima kasih untuk sahabat Visio yang sudah menonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jaga kesehatan selalu, prokes selalu, dan jangan lupa subscribe, share, dan like, serta komen juga ya untuk di Visio Talk. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu, salam Vis. Talk.